Shalom saudara sekalian, hari ini Jumat 8 Mei 2026, kejadian 1 dan 2 masih menjadi bahan perenungan kita. Kemudian Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, Kolose 1 ayat 16, saudara bisa membacanya sendiri. Nah, dalam 3 hari ini kesimpulan kita tentang penciptaan adalah menolak teori evolusi dan menerima penciptaan alam semesta oleh Allah dengan cara supranatural. Lalu ada orang yang non-Kristen yang jujur yang juga mengakui ketidakmungkinan evolusi. Namun mereka tidak menerima kisah dalam kitab Kejadian. Kenapa? Saudara, karena jika mereka menerima kisah dalam kitab Kejadian sebagai benar, maka mereka juga harus menerima Alkitab sebagai benar. Artinya lagi mereka harus menerima bahwa Allah dalam Alkitab adalah Allah yang benar dan memberi hukum dan menjadi hakim untuk semua perilaku mereka. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka mencari alternatif lain selain Allah pencipta dalam kitab suci. Mereka sebut sebagai intelligent design atau ID. Keren ya istilahnya. Istilah-istilah mereka keren. Ya, mereka yang bermaksud menurut Alkitab. Namanya juga ilmuwan. So ya, kemarin ada science of creation. Sekarang ada intelligent design. Apa maksudnya? Maksudnya adalah di balik realitas alam semesta ini ada pikiran yang cerdas. Dari situlah asal mula semuanya. Jadi mereka tidak mau mengakui bahwa itu adalah Allah dalam Alkitab. Tujuannya apa? Untuk menghindari Allah yang kudus yang akan menghakimi dosa dan moralitas manusia. Jadi di situ kita melihat. Jadi itu yang pertama yang sudah kita lihat dalam 2 hari terakhir. Mau percaya atau tidak sebenarnya. Jadi sederhana, sorry ya, percaya atau kita menolak kesaksian Alkitab. Nah, yang kedua dan ketiga akan saya sampaikan dengan cepat, sorry ya. Yang kedua adalah yang penting simplicitas atau simple. Simplicitas itu kisah dalam kitab Kejadian adalah simple, gamblang, jelas, tidak rumit, mudah dimengerti, sehingga seorang anak pun dapat memahaminya pada saat membacanya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tanpa Dia tidak ada satupun yang tercipta. Kolose 1 ayat 16 mengatakan karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan seterusnya. Ulangan 4 ayat 32 berbicara tentang hari ketika Allah menciptakan manusia di bumi. Dalam Mazmur banyak sekali ayat yang berbicara tentang penciptaan langit dan bumi. Efesus 3:9 disebutkan Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dalam Wahyu 4 ayat 11, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi saudara, kita memperhatikan ayat-ayat ini begitu lugas, jelas dari kitab Wahyu yang barusan saya bacakan. Ditekankan jika Dia adalah Sang Pencipta, maka Dia harus disembah karena Dia adalah Allah. Dia harus ditakuti karena Dia kudus. Dia harus dikasihi karena Dia penuh kasih karunia. Amin, saudara. Sekarang kita melihat yang terakhir, yaitu glory. Maksudnya adalah tujuan penciptaan segala sesuatu. Apa tujuannya? Segala sesuatu dari penciptaan hingga penyempurnaan, from creation to consummation, adalah bagian dari satu rencana ilahi yang agung yang dikerjakan oleh Allah yang perkasa. Alam semesta ini tidak kekal, ia akan berakhir. Dan tidak akan memberikan langit dan bumi yang baru, tempat di mana umat tebusannya berada. Di tempat itulah terjadi persekutuan yang indah antara pencipta dengan diciptakan, antara penebus dengan umatnya, persekutuan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, yaitu gerejanya. Apa tujuannya? Untuk menyatakan kemuliaannya yang tak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Menyatakan kemuliaannya. Jadi saudara, apa yang kita sudah pelajari sepanjang minggu ini, saudara, ya, sejalan dengan pengakuan iman rasuli, pengakuan iman gereja yang kita Presbyterian Church, yaitu Westminster Confession of Faith, bab 4 pasal 1.
Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus telah berkenan demi penyataan kemuliaan kekuasaan, hikmat dan kebaikan yang kekal pada mulanya menciptakan, artinya menjadikan dari yang tiada dunia beserta segala isinya, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dalam waktu 6 hari, dan semuanya sungguh amat baik. Alam semesta diciptakan dalam waktu 6 hari. Amin, saudara. 3 pengingat sebelum kita masuk di akhir pekan ini, saudara ya. Percaya atau fidelitas. Yang kedua, simplicity, simple. Dan glory. Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Amin.